Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril Ramadan Salmanur dengan NIM E1E1224143 jurusan Teknik Informatika. Baik, langsung saja. Nah, di sini ada Object Oriented Programming with Python, yaitu pemrograman berorientasi objek dengan Python. Nah, ini adalah tugas video kedua. Baik, langsung saja di sini. Topiknya yaitu untuk diliput yaitu ada Introduction to OPP Motivation atau pengantar OPP, motivasi. Terus ada kelas dan objek. Nah, terus ada operator offloading. Terus ada iterator for class, inheritance, abstract classes, and namespace, slow phase deep coping. Oke, yaitu ada kelas dan objek. Terus kelebihan operator. Nah, terus iterator untuk kelas, warisan, kelas abstrak, spasi nama, penyalinan dangkal versus dalam. Oke, kita masuk ke perkenalan, introduction. Nah, kita lihat di situ apa itu pemrograman berorientasi objek atau OOP. What is Object Oriented Programming OOP? Nah, di sini it is an approach for modeling real-world things, examples and related things, student and teacher, company and employee. Nah, in other words, OOP model real-world intents, software objects and conflict relationship among them. Yaitu ini adalah pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata, misalnya mobil, rumah, dan hubungan antara benda-benda, misalnya siswa dan guru. Oke, perusahaan dan karyawan. Dengan kata lain, OOP memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antar entitas mereka. Nah, why OOP is needed? Mengapa OOP diperlukan? Nah, OOP aims to provide the following qualities to the software program. Nah, OOP ini bertujuan untuk memberikan kualitas berikut pada program perangkat lunak. Oke. Sebenarnya saya buat Sabtu Minggu. No process against failures, adaptability, let's coded can be adapted to accommodate the change. Reusability, same code base can be reshaped in multiple application with little efforts. Nah, beradaptasi kode berukuran besar dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru. Dapat digunakan kembali. Basis kode itu yang sama dapat digunakan kembali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Nah, how does OOP have these goals? Bagaimana OOP mencapai tujuan ini? Nah, sini escalation by binding data and methods together and limiting its escape from outside. Modularity, different software components are divided into different functional units. Inheritance, abstraction, providing a simple and intuitive interface while hiding the implementation details, making it easier for other to understand and use the code abstract class. Nah, sini dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar,
Modularitas itu komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda. Warisan abstraksi menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif, sambil menyembunyikan detail implementasi, memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode kelas abstrak. Oke. Nah, di sini software development yaitu pengembangan perangkat lunak, ada design, implementation, testing and dubbing, top-down stubing, bottom-up unit testing, the char, breakpoints, print statement. Nah, the code it's in conditional construct of the above from will be action when Python is invoked the logic on that modules, but knowing the module is important for use in a large software project. Nah, di sini ada perancangan, implementasi, terus pengujian dan debugging, top down, pengujian itu mematikan, button up, pengujian unit, debugger, breakpoint, pernyataan cetak. Nah, di sini kode yang dilindungi dalam konstruksi kondisional dari bentuk di atas akan dieksekusi ketika Python dipanggil langsung pada modul itu. Nah, namun ketika tidak modul impor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar. Nah, kita lihat sini. Nah, sini ada kelas definisinya itu definisi kelas. Nah, a class service as the primary means for abstract in object-oriented programming. A class consists of the following two components: methods or member function, attributes data member, first or instant variable. A class so profit, encapsulation, data members are non-public, error checking, codes for testing, a class methods. Nah, sini kelas itu berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman orientasi objek. Nah, sebuah kelas terdiri dari komponen dua berikut, yaitu metode atau fungsi anggota. Nah, atributnya itu ada anggota data, bidang, atau variabel instan. Nah, sebuah kelas harus menyediakan enkapsulasinya itu anggota data bersifat non-public. Nah, pemeriksaan kesalahannya itu kode untuk menguji metode kelas. Nah, di sini ada kelas dan objek. Nah, class is a grouping for creating objects. It binds data and method together. Nah, ini kita lihat Python Louis not super formal access control. It enforce data possession online by confession. Nah, kita lihat sini kelas adalah cetak biru untuk membuat objek. Ini mengikat data dan metode menjadi satu. Nah, init kosong ini adalah konstruktor yang dipanggil ketika suatu objek dibuat. Python tidak mendukung kontrol akses formal. Nah, kebijakan ini merupakan perlindungan data hanya berdasarkan konvensi. Kita lihat sini ada nama anggota yang dilindungi diawali dengan garis bawah tunggal. Nah, nama anggota data pribadi diawali dengan garis bawah ganda. Kita lihat ganda dan tunggal ini. Oke, sini. Nah, kita lihat sini. Kita lihat di situ ya. Kita lihat di sini ya. Sini ada kelas person, def graph atributnya ini, name-nya, umurnya, genrenya apa, laki-laki perempuan. Nah, sini muncul John 36 male, Harry 25 male. Nah, kita lihat sini. Nah, hello, my name is John, my age is 36, my gender is male. Hello, my name is Harry, my age is 25, my gender is male. Oke, kita lihat
sini kita sudah perhatikan kelas dan objek ya. Nah, kita masuk ke operator overloading, yaitu kelebihan operator ya. Nah, kita lihat operator overloading, redefining the behaviors of standard operator and function for various user definite object. Nah, the standard operator plus provides different functionality for different operands. Nah, kita lihat sini operator overloading print. Ini kita print. Nah, muncul sini addition of number, extension and array, continuation of string 2345, 2345, 78, 10, 11. Nah, kelebihan operator mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagai objek yang ditentukan pengguna. Nah, operator standar menyediakan fungsionalitas berbeda untuk operan berbeda. Nah, di sini ada A siswa 1, B siswa 2, bin A sama dengan A plus B. Oke. Nah, kita masuk ke sini. Nah, operator overloading through specially named methods. Nah, operator kelebihan beban melalui metode bernama khusus. Kita lihat sini ada common syntaxnya, special method formnya. Oke, nanti sebentar kita baca dulu sini. Nah, the behavior of standard operator and built-in function in Python can be redefined for a new class using specially named methods. Nah, examplesnya plus operator overloads by implementing a method name. Non-operator overload, starful is overload for an object by implementing methods. And user definisi class who can be treated bool variable by implementing. If a particular special method is now implemented in a user definite class, the standard syntax release upon the method while raise an expression. Nah, kita lihat sini. Nah, perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python dapat didefinisikan untuk untuk kelas baru menggunakan metode bernama khusus. Nah, contohnya itu plus operator kelebihan beban dengan mengimplementasikan metode bernama HDD. Nah, terus kelebihan beban non operator. Nah, string foo ini kelebihan beban untuk suatu objek dengan mengimplementasikan metode foo. Kelas foo ini yang ditentukan pengguna dapat diperlakukan sebagai variabel ball dengan mengimplementasikan metode foo ball. Nah, jika metode khusus tertentu tidak mengimplementasikan dalam kelas yang ditentukan, pengguna sintak standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Nah, misalnya A tambah B akan memunculkan kesalahan jika HDD tidak ditemukan. Nah, kita lihat sini.
Di sini ada common syntax, special method from A plus B, A kurang B, A kali B, A per B, A kali sini ya B is A. Kita sini ya semua lengkap sini. Nah, mungkin tulisannya kurang jelas ya. Tulisannya mungkin agak kurang jelas. Oke. Kurang jelas untuk tulisannya. Nah, kita masuk ke example operator overload. Nah, contoh operator kelebihan beban untuk kelas vektor. Nah, implements methods. There are some operator that have default definition provided by Python in the absence of special methods, and there are some operators definition from others. For example, the bool method will support the syntax if full, as the full semantics so that every object other than nouns in evaluation true. Nah, however, if plain methods is definition, the bool interprets by default to be true for its with non-zero means. Ya, kita lihat yang artinya itu ada beberapa operator yang memiliki default definisi yang disediakan oleh Python tanpa adanya metode khusus, dan ada beberapa operator yang definisinya berasal dari yang lain. Misalnya metode bool yang mendukung sintaks itu memiliki semantik default sehingga setiap objek selain non dievaluasi sebagai true. Namun jika metode len didefinisikan, maka bool full ditafsirkan secara default sebagai true untuk instance dengan panjang bukan 0. Nah, kita lihat sini. Sini ada codingannya, vektornya, nah definitionnya, totalnya. Ini kita lihat for entry-nya, if bool-nya, else-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kelas vektornya, definite-nya, nah self course-nya 0. Nah, terus ada return the dimension of the vector. Nah, return is condition of vector. Kita lihat di sini, ini if else-nya self, for the range-nya, terus return if vector koordinatornya ini ya, ini self-nya others. Nah, def strings self-nya. Oke. Nah, kita masuk ke kita masuk ke iterator for class. Iterator untuk kelas. Nah, iterator for allocation provides on key behavior is support a special method named that returns the next element for the collection if any operation stop machine expression to index the are of others elements. Ya, let the are to what's to element in iterator using the generator syntax by defining len and GitHub methods for user definite kelasnya. Nah, example creating a class iterator using generator syntax. Nah, sebuah iterator untuk suatu koleksi menyediakan satu kunci behavior mendukung metode khusus bernama next yang mengembalikan elemen koleksi berikutnya jika ada, atau memunculkan stop iteration, pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Nah,
Ada dua cara untuk mendefinisikan operator, yaitu menggunakan sintaks generator, next, dan inter. Nah, dengan mendefinisikan len dan getTimes, metode untuk kelas yang ditentukan pengguna. Nah, contoh yang ini itu membuat iterator kelas menggunakan sintaks generator. Contohnya ini ada else-nya, if else-nya ini kita lihat return raise. Nah, ini membuat iterator kelas menggunakan sintaks sintaks generator. Siapa yang buat itu? Siapa yang buat? Itu dibalik lagi itu dari mana dapat? Sorry. Oke. Baru pakai metode apa? Nah, kita lanjut, yaitu membuat iterator kelas menggunakan fungsi len dan getTimes. Nah, ini ada implementasi ulang fungsi range Python dimungkinkan untuk mengeksekusi perulangan for pada rentang tertentu. Nah, kelas range-nya kita lihat kelas range. Nah, ini dia definisinya: start, stop, step 1, if step-nya, stop is known-nya, acknowledge-nya of start and step-nya, ini self start-nya, ini def length-nya, returns, def getTimes, if not, kita lihat return save, ini return for each. Nah, for in air range-nya kita lihat, oke. Mana? Nah, kita lihat inheritance-nya. Ini kita lihat a natural way to organize various structural components of a software package is inheritance fashion. Similar abstract function are grouped together in left by level lengths. The abstraction goes from specific to more general as one references are the hierarchy. Inheritance allow any class, called subclass or shield class to be based upon an initial class, basic class, parent class, superclass as the superpoint, as first class, my specialist and station, beforehand, and no implementation oversize and implicit method. Nah, as class ini may also station superclass by providing by noise methods. Nah, cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural paket perangkat lunak adalah secara hierarkis. Nah, fungsi abstrak serupa dikelompokkan bersama secara tingkat demi tingkat. Nah, abstraksinya berubah dari yang spesifik ke yang lebih umum ketika seorang melintasi hierarki. Nah, warisan memungkinkan kelas baru disebut subkelas dan atau kelas anak. Nah, untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang ada. Nah, kelas dasar, kelas induk atau superkelas sebagai titik awal. Subkelas dapat mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menggantikan metode yang sudah ada. Nah, sebuah subkelas juga dapat memperluas superkelasnya sebesar menyediakan metode baru.
Oke, kita lihat sini ada umumnya atau ada spesifiknya, ada anak induknya. Kita lihat sini ada kelas dasarnya. Oke. Kita lihat. Nah, ada example Python is heredity of X types. Ya. Kita lihat. Saya kira jangan sampai dengan makanan. Nah, oke, di sini Python heredity of X types. Nah, di sini ada expression, system exist. Oke. Tipe-tipenya, oke, error, index error, arithmetic error, loop of error. Kita lihat sini ada datanya. Nah, kelas kartu kredit sini kita lihat. Nah, ini memiliki fungsi berikut, yaitu membuat akun baru untuk pelanggan, memungkinkan untuk mengambil data terkait pelanggan, biaya dapat dibebankan ke kartu, pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu, dan pengeluaran tidak boleh melebihi batas kartu. Batas kartu ya. Nah, lihat sini codingannya. Kita lihat. Kita lihat sini. Lihat. Nah, sini credit cards-nya. Nah, kita lihat ini. Nah, modulnya. Itu hasilnya. Oke. Nah, ini kita masuk kelas warisannya, production credit card. Oke, nah kita di sini ada kelas, fields-nya, behaviors-nya, get customer-nya. Oke. Ya, credit card ada customer, bank, akun, balance-nya, limits-nya, ini behaviors-nya, customer, bank, akun, payment-nya, target space-nya, ini ada kelas predatory credit card. Ini ada first appear-nya. Oke. Di skill class inherit the constructor of parent class to create new customers. Model face the behavior of charging the card by leaving $5 if charge is denied. Model face the card payment function by charging interest on of those balance. Nah, di sini yang artinya itu mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat pelanggan baru. Nah, memodifikasi perilaku pengisian kartu dengan menggunakan $5 jika tagihan ditolak. Nah, memodifikasi fungsi pembayaran kartu dengan membebankan bunga saldo yang telah jatuh tempo. Oke, kita nah, kita lihat situ. Nah, ya,
lihat di sini, kita lihat kita sini inheritance-nya, example-nya, extension of credit card program-nya. Sorry. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat sini ada kelas predator credit card-nya, create new predatornya, terus kita lihat sini gift charge-nya, price-nya, charge given price do the card. Lihat sukses ini supernya. Kita lihat ini dia prosesnya, as monthly interest-nya, if sales-nya, balance-nya, positive balance-nya. Lihat faktor balance-nya ini, kita lihat apa dia. Ini kita lihat balance-nya 5 after the processing. Kita lihat hasilnya ini. Sorry, agak remote laptop saya. Agak remote laptop saya, sorry. Nah, kita lihat sini ada file bisnya, kelasnya. Nah, kita lihat sini. Kita lanjut. Nah, sini another example of inheritance progression. Nah, contoh warisan lainnya itu kemajuan. Nah, ini base kelasnya menghasilkan urutan umum. Ini base kelasnya produce a general sequence. It use generator syntax to provide iteration capabilities, create 3 new child class to X the capability of that is base class. Nah, sini ada apa ya, progression, arithmetical progression, geometric progression, Fibonacci progression itu kemajuan, aritmatika kemajuan, geometri kemajuan, dan Fibonacci kemajuan. Nah, ini kelas dasar ini menghasilkan urutan umum. Ia menggunakan sintaks generator seperti next, iter, menyediakan kemampuan iterasi. Buat 3 kelas anak baru untuk memperluas kemampuan kelas dasar ini. 3 anak baru itu yang ini ya. Oke. Nah, kita lihat codingan ini. Nah,
Ini ada kelas progressionnya. Ini ada def init self start. Kita lihat self current startnya, def specialnya. Ini up the self current to train value. Nah, self current-nya plus min 1 if self-nya ini kita lihat, if else current-nya, else-nya answer self current. Nah, kita lihat the filter self by convention, kita lihat. Nah, oke, the print progress-nya, print-nya ini string next self range. Nah, sequence-nya, print-nya, progression, oke. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat ini. Nah, di sini ada arithmetic progression, perkembangan aritmatika, geometric progression, perkembangan geometrik, dan Fibonacci progression, perkembangan Fibonacci. Nah, Achille class modifies the base class constructor init modifies the advanced method. Nah, setiap kelas untuk anak memodifikasi kelas dasar konstruktor init. Oke, memodifikasi metode advanced. Nah, kita lihat saja di sini. Nah, ini aritmetikanya. Nah, progresnya, kelasnya, definisinya, superinitnya, self intervensinya, def husbandsnya. Nah, arithmetic progression, print applicationnya. Nah, sini kita lihat geometrisnya. Ya, kita lihat geometry progression, kelas geometry progressionnya, definisinya, self base-nya, def events-nya. Nah, Fibonacci-nya kita lihat. Nah, Fibonacci progression-nya, terus kelas Fibonacci-nya, ada definite-nya, def husbands-nya, super init freeze-nya. Kita lihat sini. Fibonacci progression-nya, print progression, kita lihat. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke kita berusaha dulu. Ini kita lihat arithmetic progression, geometric progression-nya, dan Fibonacci progression-nya. Nah, kita lihat sini. Sini ada perbedaan-perbedaan ya antara aritmetikanya ini, geometrinya ini, dan Fibonacci ini. Nah, kita lihat ini pasti beda ya antara aritmetikanya, geometrisnya, dan Fibonacci ini pasti agak berbeda ya, gitu. Kita lihat sendiri kan. Ini aritmetikanya, ini geometrinya, ini Fibonacci-nya. Oke.
Nah, kita masuk ke abstract class. Nah, abstract class itu an abstract class can be considered as by blueprint or template for all the class. Nah, an abstract class is a class that contains one or more abstract methods. An abstract method is method does declaration but not implementation. Abstract class can not be instance or it needs subclass just to profit implementation. Abstract class are requests for providing abstraction or implement interface while hiding the underlying implementation. Nah, Python provides abstract class by declaring abstract base class. Okay, ABC what's called be inherited by other child classes. Kelas abstrak dapat dianggap sebagai cetak biru atau template untuk kelas lain. Nah, kelas abstrak adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Nah, metode abstrak adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasi. Nah, kelas abstrak tidak dapat dibutuhkan subkelas kelas anak untuk menyediakan implementasi. Nah, kelas abstrak diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disederhanakan sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Nah, Python menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasikan kelas dasar abstrak yaitu ABC ABC yang dapat diwarisi oleh kelas turunan lainnya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, kita masuk ke sini. Ini ada example 1. Nah, intent based construction for intelligent definition abstract method in base class. Nah, yang artinya itu mewarisi konstruktor kelas dasar untuk inisialisasi X-Ray mendefinisikan ulang metode abstrak di kelas dasar. Oke, tunggu ini sampel satunya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Kita lihat di sini. Mana ya? Kita lihat di sini. Kita lihat. Di sini ada Python program source-nya, from ABC for ABC-nya, abstract metodenya, kelas animalnya, def move self-nya, kelas human-nya, def move self-nya juga, print print ini icon pengaturan. Nah, oke. Kita lihat.
ref code-nya human. Nah, kita lihat nih sampel 2-nya. Ada import kelas ABC-nya, from import ABC, kelas abstraknya, definisinya. Kita lihat sini ada printnya. Oke. Nah, kita masuk ke sini. Kita lihat nih namespace and object orientation. A class namespace includes a declaration that are matched deletes with the body of the class definition. Oke. Yang artinya ruang nama kelas mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi kelas. Kita lihat ada fungsi ini get customer, get bank, get akunnya, make paymentnya, balance-nya, limitnya, cairnya. Nah, ini proses months-nya, charge-nya. Kita lihat di sini. Ini ada John Woman, customer, California Seafooding, itu nama banknya. Ini akunnya, ini balance-nya, ini limit-nya, ini price-nya. Nah, ini kelas namespace of credit card, yaitu ruang nama kelas dari kartu kredit. Kelas namespace of Malaysia credit card, yaitu ruang nama kelas dari kartu kredit predator. Intense namespace for a predatory credit card object. Nah, ini ruang nama contoh untuk project predator credit card. Nah, oke, kita masuk ke shallow and deep copying. Nah, different method for copying data, yaitu aliases, shallow copy, deep copy, yaitu metode berbeda untuk menyalin data, alias salinan dangkal, salinan dalam. Kita lihat di sini. If pellets is changed, Wharton changes as well. The same memory location, yang artinya jika palet diubah, warna hangat juga berubah, mereka berbagi lokasi memori yang sama. Nah, kita lihat sini, sini ada listnya, Whartons-nya, palette-nya. Sini kita lihat color-nya, ada red 249. Kita lihat sini ada green-nya 124, blue-nya 43, terus ada red-nya 169, terus green-nya itu 163, blue-nya itu 52. Nah, two list for the same list of colors. Palette itu was one tones. Nah, kita lihat sini. Di sini, sorry. Nah, kita lihat sini masih tetap ya. Yang tadi slow copy of validation colors. Nah, kita berpindah di sini, yaitu beda ya, sudah beda ya sini, ini masih sama. Nah, di sini kita lihat palette-nya di listnya berbeda ya, kita lihat sudah berbeda. Nah, sini blue-nya, ini palette-nya palette yang sama. Ini semacam berpindah-pindah ya, gitu. Nah, kita lihat sini, a slow copy of a list of colors.
a deep copy of a list of colors. Di palette-nya list war moment, ini palette kopinya. Ini kopiannya ya, di copy war nya. Nah, kita masuk dulu ke sini. We can add and remove elements from palettes with what you are touching war stones. But we cannot edit a color instance from the palette list. Nah, it will affect the optimal colors. Okay. Upload the distance list that remains in direct elevation. For example, palettes and workbench as elevation for the same color intense, yaitu kita dapat menambah dan menghapus elemen dari palet tanpa mempengaruhi warna hangat. Nah, namun kami tidak dapat mengedit contoh warna dari daftar palet. Itu akan mempengaruhi warna nada hangat. Nah, sedangkan itu meskipun merupakan daftar yang berbeda, tetap ada alias tidak langsung. Misalnya, palet 0 dan nada hangat 0. Oke, kita lihat sini palet 0 dan nada hangat 0. Ini sebagai alias untuk contoh warna yang sama. Nah, sini kita baca lagi. In deep copy, the new copy reference is own copy of those reference by the original version. It creates separate memory location for two copies. Nah, but copies could be moved independently what you appreciate as other. Nah, dalam deep copy ini salinan baru merujuk pada salinannya sendiri. Oke. Dari salinan yang dirujuk oleh versi aslinya. Nah, ini menciptakan lokasi memori terpisah untuk dua salinan. Oke. Terpisah dua salinan ya. Nah, kedua salinan dapat dimodifikasi ya secara independen tanpa mempengaruhi satu sama lain. Sorry. Oke, kita lihat tadi. Oke, mantap. Oke, sorry agak goyang tadi karena ini sorry. Oke, lanjut. Oke, mantap sampai mana tadi ya? Ini ada ringkasannya. In this module we covered the following apa tadi ya. Sorry. Nah, kita lihat. In this module we covered the following.
Nah, what is OOP and why is needed? How to create class and objects. Nah, how to overload standard operator and function for use definition class. Nah, how to structure program inheritance, how to create and use abstract class. Nah, differences between slow and deep coping. Oke. Nah, dalam modul ini ada ringkasan ini berikut membahas hal-hal berikut, yaitu apa itu OOP dan mengapa diperlukan, bagaimana cara membuat kelas dan objek, bagaimana cara membebani operator dan fungsi standar untuk kelas yang ditentukan pengguna. Nah, bagaimana menyusun program melalui pewarisan, bagaimana cara membuat dan menggunakan kelas abstrak, dan perbedaan antara penyalinan dangkal dan dalam. Oke, kita lihat sini sudah sampai materi akhir ya, kita lihat. Nah, ini ada Object Orientation Programming with Python. Oke. Yang artinya pemrograman berorientasi objek dengan Python. Nah, sini topik covernya tadi kita lihat. Topik covernya. Nah, kita lihat sini. Kita lihat, bisa baca. Ini ada topik covernya. Terus introduction-nya. Nah, seperti apa itu OP, mengapa OP. Nah, kita lihat sini. Ini di sini tadi saya sudah jelaskan. Terus ke software development-nya ada design, implementation, testing and dubbing. Oke, terus ada class definition-nya, kita lihat sini. Oke. Terus ada class and object. Nah, di sini sudah muncul coding yang tadi ya. Saya sudah jelaskan kelas objeknya. Nah, kita lihat kelas objeknya. Oke. Di sini ada operator overloadingnya. Kita lihat sini. Nah, oke. Di sini ada operator overloading through special named methods-nya. Kita lihat sini. Ada common syntax-nya, special method from-nya. Kita lihat sini. Sudah lengkap semua. Oke, di sini ada example operator overload for a vector class-nya. Kita lihat sini codingannya semua lengkap. Nah, di sini saya sudah jelaskan ada iterator for a class-nya. Nah, sini creating a class iterator using generator syntax. Kita lihat sini semua ada. Oke. Nah, kita lihat sini creating class iterator using-nya, len and repeated function-nya. Sini juga ada codingannya. Terlihat jelas codingannya. Ini codingannya, bisa dilihat yang tadi saya jelaskan. Oke. Nah, di sini juga ada inheritance-nya. Di sini ada strukturnya ini. Kita lihat. Nah, ini. Kita lihat ini. Oke. Nah, di sini juga ada example-nya tadi. Python inheritance of extension types. Types-nya. Kita lihat sini. Sudah terbentuk ya. Oke. Saya sudah jelaskan juga tadi. Nah, terus di sini ada example-nya. Nah, kita lihat nih credit class-nya.
Oke, saya sudah jelaskan tadi dua ini. Oke, di sini ada example inheritance class predator credit cardnya. Kita lihat, di sini tadi saya sudah jelaskan. Ini credit cardnya, ini predator credit cardnya. Nah, di sini another example of inheritance progressionnya. Nah, ini progressionnya. Kita lihat sudah jelaskan codingannya. Terus, nah ini ada aritmatikanya, progressionnya, terus geometry progressionnya, dan Fibonacci progressionnya. Ini saya sudah jelaskan tadi codingan 3 ini. Oke, terus di sini abstraknya, kelasnya. Nah, di sini example 1-nya, di sini sampel 2-nya. Sudah jelaskan juga. Di sini namespace and object orientation saya sudah jelaskan. Nah, di sini slow and deep coping sudah juga. Terus nah, di sini summary-nya. Oke, sudah semua ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.